Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 166. Menunjukkan kemesraan. Tian memandang Darlene yang begitu sangat mesra memegang pinggang suaminya. Dirinya hanya bisa merasakan kesedihan di hatinya. Sudah lebih dari 4 tahun. Seharusnya rasa cintanya sudah hilang, dan dirinya sudah bisa menjalani rumah tangga yang bahagia bersama dengan istri dan anaknya. Namun kenyataannya, hati yang dimilikinya hanya untuk wanita yang saat ini terlihat begitu sangat bahagia bersama dengan pasangan halalnya. Ervan tersenyum memandang istrinya. Ia baru mengingat, istrinya pernah bercerita dekat dengan salah seorang dokter dari Amerika. Wajah pria itu berubah seketika saat mengingat hal tersebut. Ervan memandang Tian dan juga Tommy. Sebagai laki-laki, ia tahu bahwa Tian memiliki tatapan yang dalam terhadap istrinya. "Kita pulang ya sayang." Ervan tersenyum dan memperjelas kalimat sayang yang dikeluarkannya. Bila seandainya tangannya tidak sedang menggendong kedua anaknya, Ervan akan menunjukkan kemesraannya di depan Tian. "Tapi ke depan dulu, ngucapin selamat sama Erika." Darlene tersenyum. "Iya sayang," jawab Ervan yang tersenyum dan sedikit memajukan bibirnya. Darlene tersenyum memandang suaminya. "Jangan genit-genit," ucapnya yang berbisik di telinga suaminya. Ervan hanya tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Ini, Momi si ABC suka merajuk kalau misalnya keinginannya tidak diikuti. Dia ini sangat manja sekali. Ervan tersenyum memandang istrinya. "Enggak segitunya kok." Dalam begitu malu ketika suaminya mengatakan hal tersebut di depan banyak orang. "Sekarang Darlene sudah nggak bisa manja-manja lagi bang. Soalnya dia sudah jadi ibu 3 anak. Lisa tertawa memandang wajah sahabatnya. "Manjanya akan hilang bila lagi bersama anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya sudah tidur, maka manjanya berlipat ganda melebihi si ABC." Ervan tersenyum menatap mata istrinya. "Jangan cerita-cerita itu di depan orang." Dalam memajukan bibirnya dan mencubit pinggang suaminya. Tian tersenyum menutupi rasa sedih di hatinya. Harusnya dirinya berada di samping Darlene. Namun ternyata kenyataan tidak seperti itu. Saat ini dirinya hanya bisa merasakan kesedihan di hatinya, menyaksikan kemesraan wanita yang dulu pernah akan dinikahinya tersebut. Tian memandang istrinya yang melingkarkan tangannya di pinggangnya. Istrinya tersenyum hangat kepadanya. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh istrinya, seakan memberikan isyarat bahwa masih ada dirinya yang selalu mendampinginya. Tian tersenyum memandang Darlene. Diusapnya kepala istrinya yang sudah begitu sangat tulus mencintainya. Istrinya selalu tulus mencintainya tanpa minta balasan cintanya. Selama ini, berubah tangan di jalan terasa hampa. Kehadiran putranya yang sedikit memberi warna untuk kehidupannya. "Kami duluan ya, itu nenek-nenek sudah menunggu," ucap Ervan. "Iya, ayo Ica temani," ucap Aisyah. "Ayo kita sama-sama ke depan, minta foto dulu sebelum pulang," ajak Sarah. "Aku sangat suka momen itu," ucap Tommy. Sejak tadi, Tommy tidak ingin memandang Tian. Pria itu begitu memahami seperti apa perasaan sahabatnya saat ini. Ia berharap setelah pertemuan Tian dan Darlene akan membuat Tian sadar bahwa mereka yang tidak akan pernah bersama dan mau melupakan perasaannya. "Ayo kita ke depan," Ardi menggendong putranya. Ardi dan Tommy melakukan hal yang sama. Kedua pria itu tidak ingin memandang Tian. Ardi pernah merasakan sakitnya saat orang yang dicintainya sudah menjadi milik orang lain, sehingga ia memahami perasaan sahabatnya. "Erika selamat," ucap Darlene yang mencium pipi sahabatnya kiri dan kanan secara bergantian dan berulang-ulang kali. "Makasih, tapi ciumnya sudah, nanti make up aku hilang," Erika berkata dengan sedikit menepuk-nepuk pipinya. "Mentang-mentang baru saja sah,
Erika sudah genit mendadak. Ellen tertawa saat melihat sikap sahabatnya yang dulu cuek dengan penampilannya, namun sekarang begitu sangat berbeda. Azam tersenyum memandang istrinya. Itu, di bagian pipinya bedaknya udah nggak rata, ucapnya. Gimana ini? Kalau bedak Ika udah nggak rata, nanti Ika kelihatan nggak manis lagi. Erika pusing mendengar ucapan suaminya. Esa dan yang lainnya tertawa ketika melihat tingkah lucu pengantin baru tersebut. Ini usil suaminya kebangetan. Masa iya di atas pelaminan tega ngerjain istri? Nggak ada yang belepotan, masih rata, ucap Sarah. Ngerjain istri jangan sekarang, ntar malam aja, usul Ari. Kalau istri merajuk, ntar bisa gagal itu malam pertama, jawab Doni. Erika memandang suaminya dengan membesarkan matanya. Ini istri apa sudah dijinakkan? Tanya Ervan. Delin tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Aku yakin dia pawang yang sangat hebat, ucap Tommy. Sewaktu mereka ke Amerika, aku sampai tidak habis pikir bagaimana caranya Erika yang tersiram air panas bisa minta uang ganti rugi dengan orang tersebut, ucap Tian. Dia ini pendekar, adu jurus dulu. Dia dapat uang karena menang bertarung, ucap Azam yang ikut serta mentertawakan istrinya. Abang, kenapa kayak gitu sih? Abang kenapa nggak berpihak sama istri abang? Apa abang lupa kalau Ika sekarang sudah jadi istri abang? Erika memandang suaminya. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa nanti kalian melalui malam pertama, ucap Tommy. Wajah Erika bersemu merah ketika mendengar ucapan pria tersebut. Iya, itu belah duren. Jangan seperti Ardi dan Aisyah yang gak jadi belah duren karena lupa beli durennya, ucap Doni. Ardi tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya. Waktu itu Erika mau bantu malah belah durennya, ucap Sarah. Kami ini masih polos, mana ngerti istilah itu. Kirain duren beneran. Kalau duren yang seperti itu, aku nggak mau bantu, ucap Erika. Jadi, sekarang kalau diajak belah duren sama Bang Azam, langsung oke ya, Sarah tersenyum. Erika merasa takut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Apalagi dirinya masih mengingat apa yang diceritakan oleh kedua sahabatnya. Apa mau langsung pulang? Tanya Erika memandang Darlin. Iya, ini si ABC udah mulai rewel. Darlin tersenyum dan mencium pipi kedua putrinya yang sedang berada di tangan suaminya. Caca, baby, sekali-sekali nangis yang kencang dong. Onti mau dengar, ucap Erika ketika bayi itu hanya merengek-rengek saja. Jangan di sini nangisnya, nanti kami pada keteteran, ucap Darlin. Erika tertawa saat mendengar ucapan sahabatnya. Hai Afifah dan Alia, Erika menyapa kedua gadis cantik yang berwajah cantik tersebut. Hai Onti, jawab Afifah dan juga Aulia secara bersamaan. Ayo foto dulu, ajak Erika. Iya, yang aku mau, Tommy tersenyum memandang istrinya. Mereka berfoto bersama dan ada juga yang khusus keluarganya saja. Setelah selesai memberikan ucapan selamat untuk Erika, mereka semuanya pulang. Azam memandang istrinya yang saat ini sedang duduk di tepi tempat tidur. Pria itu tidak berbicara sama sekali. Azam hanya tersenyum menatap wajah istrinya yang tampak terlihat begitu malu-malu. Dek, itu duduknya kenapa jauh sekali? Tanya Azam setelah cukup lama mereka hanya diam. Ini sudah dekat, jawab Erika. Dekat lagi lah dek, Azam menepuk tempat tidur di sampingnya. Erika menggelengkan kepalanya. Kenapa nggak mau? Tanya Azam. Ika mau buka jilbab dulu, ucapnya sengaja ingin mengulur waktu. Tapi pakai acara cium-cium dulu lah dek, pinta Azam. Erika diam ketika mendengar permintaan suaminya. Erika merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Ini beneran cium bang? Tanyanya. Iya, jawab Azam. Gak langsung seperti kata orang itu.
yang katanya belah durian itu? Tanya Erika. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya.